Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada part yang ketiga, yaitu akidah tahawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada pembahasan ya, pada yang teks yang ke-16. Laisa ba'da khalqi istifada isma al-khaliq, yang dimana artinya laisa, bukan setelah menciptakan ba'dal khalqi, yaitu setelah Allah menciptakan makhluknya, istifada isma, lalu Allah mendapatkan nama Al-Khaliq. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan makhluknya kemudian Allah mendapatkan nama Al-Khaliq. Wala bi ihdasil bariyati, dan bukan pula bi ihdasil bariyati, yaitu karena Allah membuat makhluknya, istifada isma, kemudian Allah lalu mendapatkan nama Al-Bari. Lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala, makna rububiyati wala marbubu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memiliki sifat rububiyah semenjak makhluk yang bertuhan belum ada. Wa ma'nan khaliq wala makhluk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencipta sebelum ada ciptaan, artinya sebelum adanya makhluk. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya, sebagaimana Allah menyandang nama Maha Hidup yang telah mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyandang nama Maha Menghidupkan yang telah mati setelah Dia menghidupkan. Istahaqqa hadzal isma qabla al-ihyaihim, dan Allah berhak atas nama ini sebelum Allah menghidupkan mereka, menghidupkan makhluk. Kadzalika istahaqqa isman khaliq, sebagaimana Allah berhak menyandang nama isman khaliq, nama al-khaliq, Maha Pencipta, qabla insyaihim, sebelum menciptakan mereka. Zalika bi anna ala kulli syai'in qadir, yang demikian itu bi annahu, bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilahi faqir, dan segala sesuatu selain Allah itu faqir, artinya butuh kepada Allah. Wa kullu amrin alaihi yasir, dan bahwasanya segala sesuatu atau segala perkara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mudah, atau itu mudah bagi Allah. La yahtaju ila syai', dan Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang maha melihat. Wa huwas sami'un basir, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Khalqa bi'ilmihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdaran, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Wa daraba lahum ajalan, dan menetapkan ajal bagi mereka. Pada kalimat zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga menjelaskan tentang
mengenai ba'itsun, Allah membangkitkan bila masyaqqatin, tanpa ada rasa kesulitan atau tanpa adanya kesulitan. Ini sebagaimana kisah Nabi Uzair yang dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai tentang Allah mampu membangkitkan sesuatu atau sesuatu yang mati, dan bagi Allah itu hal yang mudah, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abbas juga meriwayatkan, dan Hasan Qatadah, bahwasanya kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali. Allah bertanya, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Kemudian ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Kemudian Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka tak kala telah nyata kepada bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 259. Imam As-Sa'di dan yang lain-lainnya mengatakan bahwa tulang belulang keledainya telah bercerai-berai di sebelah kanan dan kirinya. Lalu ia memandang ke tulang belulang itu yang berkilauan karena putihnya. Kemudian Allah mengirimkan angin, lalu angin itu menghimpun kembali tulang belulang itu ke tempat semula. Kemudian masing-masing tulang tersusun pada tempatnya masing-masing, hingga jadilah seekor keledai yang berdiri berbentuk kerangka tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah memakaikan pada keledai tersebut daging, otot, urat, dan kulit. Lalu Allah mengirim malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh keledai tersebut melalui kedua lubang hidungnya. Maka dengan serta-merta keledai itu meringkik atau bersuara dan hidup kembali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu terjadi di hadapan pandangan mata Uzair. Setelah Uzair menyaksikan hal itu dengan jelas dan kini ia mengerti, maka ia berkata yang perkataannya disatir oleh firman Allah. Dia berkata, saya yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari kisah Uzair yang telah kita bahas sebelumnya, kita tahu bahwasanya Allah itu ba'itsun bila masyaqqatin, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Aqidah Tahawiyah, bahwasanya Allah itu Maha membangkitkan. Allah mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati lama tanpa kesulitan. Kemudian berkaitan dengan zalika annahu ala kulli syai'in qadir. Wa qaddara lahum aqdara, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qudratnya. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat al-qudrah, artinya kuasa. Allah Maha Kuasa mewujudkan semua perkara yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib
memiliki sifat qudrah. Seandainya Allah itu tidak maha kuasa, pasti Allah itu lemah. Seandainya Allah itu lemah, pasti dunia ini tidak ada. Karena itu mustahil bagi Allah memiliki sifat kebalikannya, yaitu sifat lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Maidah ayat 120, "Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menegaskan bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya sesuatu yang mungkin menurut akal yang sehat. Dalam hadis sahih juga dijelaskan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bin amri falyarka rak'ataini min ghairi faridah. Thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikan azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamun ghuyub. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajari kami memohon kebaikan segala urusan sebagaimana mengajarkan kami surah dari Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang kamu bermaksud melakukan sesuatu, maka salatlah 2 rakaat selain salat fardu, kemudian katakanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan kepada Engkau dengan pengetahuan-Mu, memohon kekuasaan kepadamu dengan kekuasaan-Mu, dan memohon kepadamu dari anugerah-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Dari hadis tersebut ditegaskan bahwa Allah memiliki sifat qudrat dan sifat ilmu. Sifat qudrat atau kekuasaan Allah objeknya kepada sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada menurut akal yang sehat. Mengapa sifat qudrah Allah atau sifat maha kuasa Allah itu mampu terhadap segala sesuatu, mengarah kepada sesuatu yang mungkin menurut akal yang sehat? Demikian ini untuk memberikan jawaban kepada orang yang bodoh. Orang yang bodoh akan akalnya tidak sehat. Misalnya ada orang yang bodoh yang berkata, mampukah Allah mengeluarkan aku dari kekuasaannya? Pertanyaan ini sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Kita bisa menjawab, apakah akal yang sehat dapat menggambarkan ada tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian ada juga orang bodoh yang berkata, mampukah Allah menciptakan batu besar yang Dia tidak mampu mengangkatnya? Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan ini juga sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Akal yang sehat tidak dapat menggambarkan ada batu besar seperti itu. Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya, bukan sesuai keinginan akal orang-orang bodoh. Lebih bodoh lagi itu ya yang kita dapati, ada orang yang bertanya, mampukah Allah menciptakan Tuhan lain seperti zatnya? Tentu kita akan menjawab, Tuhan tidak akan terjadi dari makhluk. Akal yang sehat tidak pernah menggambarkan bahwa ada Tuhan yang asalnya makhluk yang diciptakan. Tuhan itu adalah maha pencipta, bukan diciptakan. Nah, ini perlu kita tahu ya. Inilah yang penjelasan untuk menjelaskan tentang zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian wa kama annahu muhyil mauta ba'da ahya. Ya. Bukan berarti di sini penyandangan nama Allah sebagai Al-Khaliq yang Maha Pencipta itu Allah mendapatkan nama tersebut yang Maha Pencipta setelah Allah menciptakan makhluk tersebut, tidak ya. Bukan berarti Allah itu
menciptakan kemudian Allah baru dapat nama itu, tidak. Ini pemahaman yang tidak benar. Kemudian permasalahan iradat, ya. Kalau tadi itu permasalahan kudrah, sedangkan permasalahan iradah ini kita juga harus tahu, ya, di antara sifat yang wajib bagi Allah itu adalah sifat iradah, yaitu adalah sifat berkehendak. Kita mengetahui, ya, sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, tetapi makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada juga yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang memberi sifat yang berbeda-beda tersebut pada semua yang ada di jagat raya ini? Jelasnya mereka tidak memberikan sendiri sifat-sifat tersebut kepada diri mereka sendiri. Mereka juga tidak akan mampu memberikan sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Berarti dari situ kita tahu ada iradah, kehendak yang menentukan mereka dengan sifat-sifat masing-masing. Dan itu adalah iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Sifat iradah adalah sifat yang qadim, tidak berpermulaan, tidak ada permulaannya, yang menetap pada zat Allah, yang berfungsi untuk menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebagian hal yang boleh. Sifat iradah adalah termasuk sifat Allah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti adanya sifat iradah adalah adanya sifat-sifat yang berbeda pada semua hal yang ada. Padahal sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi sesuatu yang mungkin. Sedangkan dalil bahwasanya Allah memiliki sifat iradah adalah seandainya Allah tidak berkehendak mewujudkan atau meniadakan alam jagat raya ini, berarti Allah terpaksa mewujudkan atau meniadakannya. Sedangkan keterpaksaan adalah sifat kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut jelas mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Ayat di atas menegaskan bahwasanya pada ayat tersebut Allah akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, bukan apa yang dipaksa oleh pihak lain. Ya, ini adalah pembahasan tentang iradah. Ya, adapun sebelumnya itu pembahasan tentang kudrah. Ya. Dan kedua-duanya adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.